Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya kita perbaharui apa yang menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap apa yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terlebih khusus salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan hari ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali pertemukan kita dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di bulan Ramadan tersebut salah satu amalan, salah satu ibadah, salah satu ketaatan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah yang tidak ada yang bisa menandingi daripada pahala ibadah tersebut, yaitu ibadah bulan puasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sesaat sebelum beliau kemudian pergi, kemudian berangkat ke medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Umamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u li bisyhadah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, doakan aku agar kemudian aku terbunuh dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, berikanlah mereka keselamatan, menangkanlah pasukan kaum muslimin, dan berikanlah mereka harta rampasan yang banyak. Maka kemudian Abu Umamah beserta dengan sahabat yang lainnya berangkat ke medan jihad, dan mereka pun mengalami kemenangan dan berhasil kemudian mengalahkan musuh-musuhnya, dan kemudian kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harta rampasan yang begitu banyak. 2-3 kali peperangan berikutnya, sahabat Abu Umamah ini kemudian meminta hal yang sama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan untuk mati syahid. Akan tetapi doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sama ketika di awal tadi. Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam, berikanlah kemenangan kepada mereka, dan berikanlah mereka harta rampasan yang banyak dalam peperangan tersebut. Sampai kemudian umat Islam ini berhasil memenangkan peperangan 3 kali dan berhasil membawa harta rampasan yang begitu banyaknya. Maka untuk kesempatan yang keempat kalinya, Abu Umamah kembali kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ataituka tatra." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendatangimu 3 kali. Akan tetapi ketika aku meminta doa agar kemudian diwafatkan dalam syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kemudian engkau panjatkan kepadaku dan juga umat Islam seluruhnya adalah sama, yaitu Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Maka kemudian kami umat Islam berhasil memenangkan peperangan dan membawa harta rampasan yang begitu banyak. Maka kalau demikian, famurni ala amlin adkhulu bihil jannah. Kalau demikian, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah aku terkait tentang amalan yang mana kalau kemudian aku amalkan amalan tersebut,
bisa kemudian membawaku ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu." Maka hendaklah kemudian engkau berpuasa karena tidak ada yang bisa menandingi pahala dari ibadah puasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian membaca dan membuka lembaran daripada sirah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian kita membaca dan melahal Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati bagaimana begitu banyak keteladanan yang kemudian dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik yang kemudian harus diikuti, yang kemudian harus dicontoh oleh setiap individu muslim yang mencintai Allah dan juga Rasulnya. Maka salah satu di antara sekian banyak keteladanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang kemudian beliau jaga, yang kemudian beliau pelihara ketika datangnya bulan Ramadan, yaitu berkaitan tentang bagaimana beliau adalah merupakan pribadi yang paling dermawan. Dalam sebuah hadis yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan pribadi yang paling dermawan. Dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya yang kemudian bagaimana menggambarkan kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rasa suka Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi kepada sesamanya. Salah satu kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian dalam atau semasa keislamannya, selama kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimani Allah sebagai Rabb-nya dan juga mengakui beliau sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap ada seseorang yang datang kepada beliau untuk meminta sesuatu dari perkara dunia ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tidak. Bahkan suatu ketika kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan baju yang mana pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam butuhkan baju tersebut untuk kemudian beliau pakai. Tapi sesaat kemudian setelah beliau pakai baju tersebut, datanglah seorang sahabat kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menginginkan pakaian yang engkau kenakan." Maka kemudian ketika sahabat yang lainnya melihat perilaku satu sahabat ini, mereka kemudian menjadi geram karena mereka mengetahui bahwasannya pakaian tersebut baru saja diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru saja dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kemudian sahabat ini meminta kembali pakaian tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian sahabat ini ketika kemudian diberikan kepada beliau pakaian yang melekat dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka kemudian sahabat ini menjelaskan maksud beliau, kenapa beliau kemudian meminta pakaian yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini mengatakan, sungguh tidak ada motif, tidak ada modus yang lainnya yang kemudian membuat aku meminta pakaian yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku menginginkan bahwasannya pakaian tersebut kelak akan menjadi kafanku ketika aku telah meninggal. Maka benar setelah kemudian sahabat ini meninggal, pakaian yang tadi dimintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang kemudian membungkus jasadnya saat kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang kemudian datang kepada beliau meminta kambing, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kambing tersebut. Kemudian sahabat ini kembali ke kampung halamannya, seraya kemudian mengatakan, "Wahai kaumku, hendaklah kemudian kalian aslimu, hendaklah kemudian kalian masuk Islam."
Kenapa? Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam telah memberikan, karena sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikanku apa yang aku minta, seakan-akan kemudian kedermawanannya tersebut adalah sebagaimana kedermawanan orang yang tidak takut jatuh miskin. Bahkan salah seorang kemudian yang ketika itu, ya, sewaktu kemudian masa jahiliyahnya adalah termasuk orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Sufwan bin Umayyah, pernah mengatakan bahwasanya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pribadi yang orang yang paling aku benci. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam terus memberikanku sesuatu, terus memberikan hadiah kepadaku, sampai kemudian rasa benciku berubah menjadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di dalam sabda tadi dikuatkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pribadi yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan sisi dermawan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa kemudian bertambah dan bertambah tatkala kemudian masuknya bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran, tatkala kemudian Jibril alaihi salam mendatanginya untuk kemudian membacakan Al-Quran. Para ulama ketika kemudian menafsirkan atau mensyarah dan menjelaskan hadis kenapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah dermawannya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang paling dermawan di luar bulan Ramadan, tapi saat masuk bulan Ramadan bertambah apa yang menjadi kedermawanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu kemudian yang bisa menambah rasa kedermawanan seseorang berdasarkan di hadis tersebut adalah tatkala seseorang tersebut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah, ya, apa yang menjadi sisi dermawanannya di bulan Ramadan pada saat beliau mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka demikian pula seorang muslim tatkala kemudian semakin banyak mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka dengan ia mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan kemudian titipkan di dalam hatinya perasaan cukup dengan apa yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan harta, menginginkan menjadi pribadi yang paling kaya, maka tentunya beliau adalah orang yang paling mungkin menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Bagaimana tidak, apa yang kemudian dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekayaan yang begitu banyak. Tapi ternyata kekayaan ini tidak untuk kemudian beliau nikmati sendiri, akan tetapi kemudian juga bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya kepada ahlu suffah, sahabat-sahabat yang kemudian tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi, yang merupakan orang-orang yang miskin dari kalangan sahabat, sampai kemudian digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bagaimana sisi dermawannya dan bagaimana begitu besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya yang miskin. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah setiap sedekah yang sampai kepada beliau, karena beliau tidak menerima sedekah, melainkan sedekah tersebut kemudian beliau berikan kepada ahli suffah, kepada para sahabat yang tinggal di bagian belakang daripada Masjid Nabawi ketika itu. Dan tidaklah kemudian setiap hadiah yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan kemudian hadiah tersebut tidak kemudian dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendirian, tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya dari kalangan ahlu suffah untuk kemudian bersama-sama menikmati hadiah yang diberikan oleh sahabat yang lainnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena senangnya beliau berbagi dan sisi dermawannya yang begitu luar biasa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat sampai-sampai kemudian 2 bulan, di mana berlalunya 3 kali bulan purnama, di mana kemudian rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian terlihat keluar asap dari dalam rumahnya. Artinya tidak ada yang bisa dimakan dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini diperkuat dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika salah seorang wanita, seorang ibu-ibu bersama dua orang anak perempuannya mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan didapatinya di tempat tersebut ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka meminta kebaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha terkait tentang makanan dan minuman yang bisa mereka minum untuk kemudian menghilangkan rasa lapar dan dahaga yang menimpa mereka. Akan tetapi kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkeliling di setiap sudut rumahnya mencari makanan yang bisa diberikan kepada wanita tersebut. Akan tetapi tidak ada yang kemudian ditemukan dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan kemudian hanya satu biji kurma saja, yang kemudian satu biji kurma tersebut diberikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada wanita yang membutuhkan makanan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membedah apa yang menjadi sisi kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah kemudian habis membedah bagaimana sisi kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Cukuplah hadis-hadis yang kemudian sampai kepada kita, hadis-hadis yang kemudian kita baca terkait tentang bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup menjadi gambaran jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan bagi kita semua dari segala sisinya, baik dari sisi ibadahnya, dari sisi ketaatannya, begitu pula dari sisi keteladanannya dan juga dermawanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesenangan beliau untuk berbagi kepada sesamanya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat sekarang ini berada di bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian melipat gandakan apa yang menjadi ketaatan dan ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Maka salah satu hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi sisi kedermawanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemudian memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu misla ajri shaim, ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya sama seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam gambaran beliau yang namanya memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa itu haruslah dalam bentuk makanan yang istimewa. Maka kemudian sahabat ini bertanya, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak semua kami sanggup atau mampu untuk memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kana hadas sawab liman fattara sha'iman walau kana midqata labanin aw tamratin aw syurbata ma'in." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahala yang sama akan didapatkan bagi siapa saja yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan segelas susu yang dicampur dengan air, atau hanya dengan sebiji kurma, atau hanya dengan seteguk air putih. Maka marilah bulan yang penuh dengan kebaikan dan berkah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian di luar Ramadan kita sudah melaksanakan ketaatan yang luar biasa, maka hendaklah kemudian di bulan Ramadan ini kita tambah apa yang menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian malaikat mengatakan ketika datang bulan Ramadan, "Ya yunadi munadi, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai kalian yang kemudian
mencintai kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambut bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarri absir. Sedangkan jika kalian adalah orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila datang bulan Ramadan, maka hentikanlah apa yang menjadi kemaksiatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ketaatan dan ibadah yang kita lakukan di bulan yang Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menambah semangat kita dan istiqomah kita untuk melaksanakan ketaatan tersebut, sehingga kemudian nanti ketika keluar bulan Ramadan ini kita termasuk di antara umatnya yang kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina wahdihim wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus salam.